mengajar di kelas 1. Nah, mungkin Bu Dila bisa memberikan solusinya. Tentu saja Bu Nata, saya akan dengan senang hati membantu Bu Nata. Apa yang bisa saya bantu ya Bu Nata? Begini Bu, tahun ini itu saya mengajar di kelas 2 SD. Nah, saya itu mengajar tematik. Nah, saat saya mengajar itu ada permasalahan terkait siswa-siswinya Bu. Saat saya menerangkan materi itu ada siswa-siswinya yang ngobrol sendiri, kemudian tak fokus, dan juga hanya beberapa yang fokus dengan saya saat menerangkan materi itu. Nah, saya itu bingung apakah ini tuh yang salah pada RPP-nya atau materi yang membosankan, ataukah cara saya menyampaikan materi itu kurang menarik di hadapan siswa-siswi. Nah, mungkin Bu Dila bisa memberikan solusinya. Baik, sebelumnya saya terima kasih sekali Bu Nata. Dengan senang hati saya akan membantu Bu Nata untuk menghadapi permasalahan yang di kelas ya Bu. Saya bisa lihat RPP-nya dulu Bu. Ya, ya. Saya lihat dulu ya. Saya sudah menulis RPP ini dengan capaian kompetensi, kemudian standar yang telah sesuai Ibu, dan juga indikator-indikatornya saya sudah sesuaikan dengan media pembelajaran yang ada, kemudian sarananya juga, dan juga mungkin fokusnya siswa-siswi seperti itu. Ini setelah saya lihat sudah bagus sekali Bu Nata, sudah banyak mempertimbangkan aspek-aspek pembelajaran ya. Bu Nata juga sudah bisa membuat RPP sendiri. Lalu apa Bu Nata ini membutuhkan bantuan pengamatan di semua aspek keterampilan dalam mengajar? Ya Ibu, saya ingin Bu Dila itu hadir di saat saya mengajar di kelas. Nah, Bu Dila itu cukup mengamati saya saat mengajar. Nah, nanti Bu Dila itu mengisi instrumen dan Bu Dila itu memberikan solusi terhadap masalah saya saat mengajar itu. Baik, lalu gimana ya Bu mengenai instrumen observasi yang akan digunakan? Nah, untuk format instrumennya itu saya mengajar di kelas terkait keterampilan ceramah, pengelolaan kelas, dan juga interaksi. Nah, Bu Dila cukup menuliskan aspek mana saja yang kurang yaitu. Nah, ketika saya mengajar, nah nanti Bu Dila ini bisa memberikan solusi yang tepat terhadap masalah saya. Baik, saya setuju dengan Bu Nata. Lalu kapan ya saya bisa masuk ke kelas Bu Nata untuk melakukan supervisi? Saya mengajar tematik di kelas 2 Ibu di jam 9.30 di hari Selasa. Nah, apakah Bu Dila saat hari itu tuh waktunya luang? Ya, kebetulan sekali Bu Nata ya. Pada saat itu saya juga tidak luang. Saya bisa melakukan supervisi untuk membantu Bu Nata. RPP ini saya bawa dulu ya Bu Nata untuk saya pelajari lebih lanjut, dan saya akan mencari instrumen observasi yang telah kita buat bersama. Ya, baiklah Bu, semua masalah sudah saya ceritakan dan semoga Ibu bisa membantu saya saat mengajar nanti ya Ibu. Sama-sama Bu Nata. Amin. Permisi Bu Dila, saya izin masuk. Silakan Mas Bu Nata. Ya, terima kasih Bu. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih ya Bu Nata karena kemarin juga mengizinkan saya untuk ikut serta di pembelajaran di kelas ya Bu. Ya Ibu, sama-sama. Saya juga terima kasih kepada Bu Dila telah meluangkan waktunya bisa ikut hadir saat saya mengajar Ibu. Nah, mungkin bagaimana Bu terkait saya mengajar kemarin? Baik, saya ingin bertanya dulu, gimana Bu Nata perasaannya kemarin pembelajaran saya kemarin? Ya Ibu, awalnya itu saya senang sekali ya Bu, karena kan disupervisi ya Bu. Pastinya tentu Ibu memberikan pembinaan bantuan terhadap masalah saya saat mengajar. Nah, kemarin itu saya sempat grogi Ibu karena saya itu jarang sekali ya saat mengajar itu ada kepala sekolah. Nah, itu yang membuat saya grogi, dan juga tetapi itu nggak mengurangi antusias anak-anak saat belajar
belajar Ibu. Anak-anak tetap antusias menerima Ibu dan kita bisa belajar sampai selesai. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu Nata. Saya akan di sini ya Bu Nata untuk melakukan wawancara ini terkait dengan proses pembelajaran yang telah kita lakukan kemarin. Ya Ibu. Gimana Bu Nata kesannya saat melaksanakan pembelajaran di kelas? Ya, saya sempat grogi ya Bu, karena itu tadi saya tuh nggak pernah diawasi ya saat pembelajaran. Nah, selain itu anak-anak juga cukup antusias juga, tidak mempersalahkan ada ibu saat ada di kelas. Jadi ini cukup bisa maksimal lah Bu, seperti biasanya saat pembelajaran. Baik, lalu pembelajaran kemarin apa sudah sesuai dengan RPP ya? Sebetulnya itu saya sudah berusaha untuk semaksimal mungkin menyesuaikan dengan RPP. Namun pasti ada ya Bu yang masih belum maksimal. Kurang maksimalnya ada bagaimana Bu Nata? Mungkin pada saat pengkondisian anak-anak di kelas itu, kan tadi ada beberapa anak ya Bu yang masih ramai sendiri dan juga nggak fokus sama saya saat menerangkan materi, dan juga ada beberapa anak itu yang hanya memperhatikan saya Ibu. Cuma 1-2 anak seperti itu. Lalu kalau untuk keseruan pembelajaran Bu Nata dari awal, tengah sampai akhir pembelajaran itu bagaimana? Kalau untuk pembelajarannya dari awal sampai akhir saya rasa sudah sesuai ya Bu dengan perencanaan sebelumnya. Baik, alhamdulillah kalau begitu ya Bu Nata. Sekarang bisa Bu Nata ceritakan tentang hal-hal yang biasa sudah memuaskan dan kurang memuaskan pada saat pembelajaran tadi. Ya baik Bu, yang memuaskan itu tadi menurut saya itu siswa-siswinya itu terlihat antusias dan aktif ya Bu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Nah, kalau untuk hal-hal yang dirasa kurang memuaskan itu sama halnya dengan saya sampaikan tadi, kalau masih ada beberapa siswa yang ramai sendiri, kayak kurang memperhatikan saya saat menerangkan materi, dan juga mereka itu tidak fokus Bu, entah itu main atau ngobrol dengan temannya seperti itu. Saya Bu Nata, untuk tingkat ketercapaian kompetensi siswa ini sendiri bagaimana? Dari hasil pembelajaran ya Bu yang dilaksanakan tadi, saya kan juga berkeliling ya untuk melihat siswa-siswa mengerjakan tugas. Nah itu masih ada beberapa siswa yang masih kurang memahami tentang tugas-tugas yang saya berikan Bu. Mungkin dalam skala 85% lah Bu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai permasalahan yang ada di kelas tentang hambatan dan juga kekurangan. Lalu Bu Nata sendiri bagaimana caranya untuk mengatasi permasalahan itu? Kalau dari saya sendiri, cara untuk mengatasinya lebih mengkondisikan anak-anak ya Bu selama pembelajaran, kayak nggak ramai sendiri dan juga tetap fokus terhadap saya saat menyampaikan materi. Nah, untuk selanjutnya saya akan lebih mempersiapkan pendekatan kepada anak-anak lagi, dan mereka itu biar tidak bosan ya Bu dengan materi yang saya berikan. Dan juga saya akan berkeliling ke bangku-bangku siswa, nggak hanya berfokus di depan, tapi saya juga harus berkeliling di pojok, di belakang seperti itu agar mereka itu tetap fokus dengan saya. Baik, bagus sekali Bu Nata. Lalu ada apa tidak ya hal-hal yang menurut Bu Nata ini sudah sesuai dan perlu ditingkatkan lagi untuk pembelajaran selanjutnya? Kalau menurut saya hal-hal yang sudah sesuai adalah keterkaitan media pembelajaran yang saya gunakan saat pembelajaran di kelas. Karena di kelas tidak ada LCD, saya menggunakan gambar ya Bu. Saya print secara manual, selalu saya tempel biar anak-anak itu juga mengetahui secara jelas. Lalu untuk hal yang perlu ditingkatkan lagi itu tentang model pembelajaran dan inovasinya itu, agar siswa-siswa ini di kelas tidak merasa bosan dan cepat nggak fokus. Kalau menurut Bu Nata sendiri tadi kan sudah dengan print out gitu ya secara manual, apa itu sudah cukup untuk menarik siswa ini dalam pembelajaran ini? Kalau menurut saya secara pribadi Bu, sudah cukup menarik, tapi masih perlu ditingkatkan lagi terkait media pembelajaran yang saya gunakan. Nah, mungkin ini kedepannya bisa menjadi solusinya. Baik, terima kasih Bu Nata. Saya ingin menyampaikan bahwasanya secara keseluruhan tadi proses pembelajaran ini sudah sangat bagus. Cuma kalau dari saya ada sedikit hal-hal yang perlu diperbaiki. Apalagi tentang pengkondisian siswa-siswa di kelas ya Bu. Tadi kan masih ada yang beberapa yang ramai sendiri, apalagi yang di belakang ya Bu Nata. Ya, baik Bu Dila, terima kasih atas masukan-masukannya. Untuk kedepannya mungkin saya akan terapkan seperti apa yang dikatakan oleh Bu Dila. Nah, semoga pembelajaran saya dan cara mengajar saya kedepannya bisa lebih baik lagi. Baik, semoga untuk kedepannya semakin lancar lagi ya Bu Nata.
Ya Ibu, lalu apakah ini ada supervisi lanjutan Ibu? Ada tentu Bu Nata. Lalu kira-kira Bu Nata sendiri ada jadwal yang bisa untuk melakukan supervisi lanjutan Bu? Mungkin kalau dari saya bisa dilaksanakan 5 hari ke depannya aja Bu. Kemudian juga saya pada saat itu sedang senggang ya Bu Nata. Lalu untuk materinya bisa berbeda ya Bu Nata dari apa yang tadi disampaikan. Iya, baik Ibu, terima kasih atas supervisinya. Terima kasih. Baik, sama-sama Bu Nata. Nah, jadi waktu ini yang benar-benar menjadi satu kendala utama pada saat perencanaan. Kenapa saya bilang waktu? Kadangkala kita sudah membuat planning, ternyata ada kegiatan-kegiatan kedinasan yang urgent yang harus kita lakukan. Ini akhirnya mundur. Nah, pelaksanaan mundur gitu. Dan juga saat saya membuat rancangan ya seperti ini, saya sedang serius ini, ada tamu datang, ada gini, kan itu kan sudah pecah lagi. Jadi akhirnya saya harus membuat lagi begitu. Nah, untuk pelaksanaannya itu Bu, dalam 1 tahun berapa kali? 2 kali, 1 semester 1 kali. Ya. Berarti sudah terjadwal gitu ya? Sudah, makanya itu kan jadwalnya hari ini, bulan ini begitu. Mungkin kayak itu Bu, tahapannya itu gimana Bu? Apakah Ibu itu datang langsung observasi di kelas seperti itu? Nah, semua supervisor kan tidak harus saya supervisor dulu. Ada yang saya sebutkan tadi ada tim kan, ada tim supervisornya. Jadi macam-macam caranya. Kadang-kadang kalau klinis supervisi klinis itu kan kita tinggal ngobrol, ada masalah apa, ya kan? Tidak harus di kantor, kadang di kantin, kadang di ruang guru, kadang juga di lapangan, kadang di kelas. Sudah seketemunya kalau klinis ya. Kalau supervisi pembelajaran, memang kita harus datang. Tapi ya selonggarnya si Bapak Ibu guru itu tadi. Misal itu sudah menjadwalkan tanggal sekian ya. Ternyata anak-anak waktunya ulangan misalnya. Apa yang kita paksakan diri? Ya nggak mungkin ada pembelajaran. Nah itulah artinya jadwal dibuat itu hanya untuk panduan. Untuk pelaksanaannya, kalau memang tidak ada hal urgent itu kita laksanakan kondisional lah. Menyesuaikan. Iya. Kalau sudah melaksanakan pelaksanaan supervisi itu ada kegiatan tindak lanjut. Pasti setelah selesai kita duduk bersama diskusi. Biasanya yang sering saya lakukan itu dengan coaching. Jadi saya tidak melakukan bimbingan langsung. Oh Anda itu kurang begini, harusnya begini, tidak. Jadi kita tanya, refleksi dulu. Kira-kira tadi bagaimana saat melaksanakan pembelajaran? Merasakan sendiri apa yang kurang? Harusnya bagaimana untuk kekurangan? Itu coaching. Nah, jadi bukan konseling. Saya lebih sering pakai coaching. Kalau konseling kan Anda harus begini, kita yang mencarikan jalan keluar. Kalau kita di coaching kan menggali apa yang ada di diri tiap-tiap guru itu. Sebenarnya mereka tahu punya, tapi untuk mendeskripsikannya kadang perlu panduan. Nah, fungsi kita setelah selesai supervisi ya itu kita memandu ya, untuk menentukan tindak lanjutnya seperti apa ya. Menurutnya seperti itu. Ya, untuk hal-hal yang dibutuhkan itu Bu, selama melakukan supervisi Instrumen pastinya. ya nanti boleh minta instrumen ya? Boleh, tapi tidak sekarang ya. Nah, tidak sekarang. Ada sebenarnya ada sih yang sudah terisi, ada yang sudah kosong. Ada instrumennya. Jadi supervisi itu pada dasarnya kan ada supervisi administrasi, ada supervisi pembelajaran, ada supervisi penilaian, kan begitu ya. Yang saya terapkan di sini seperti itu. Penilaian contohnya apa ya? Saat selesai melakukan ada PAS, PTS seperti itu. Kita masuk pelaksanaan bagaimana supervisi penilaian. Kita lihat bentuk soalnya, kemudian hasil analisisnya, yang mau ditingkatkan mana, remedi yang mana, pengayaan yang mana, bentuk soalnya bagaimana. Nah itu bagian dari supervisi penilaian. Kalau dari Ibu sendiri setelah melaksanakan supervisi itu ada evaluasi ya Bu yang diberikan kepada guru-guru? Pasti, tadi saya sampaikan kan, kita duduk bersama melakukan refleksi evaluasi ya, ini mau kemana, kelebihannya apa pembelajaran ini, kurangnya apa, tindak lanjutnya seperti apa, pasti ada.
Mungkin kan tadi kan ibunya pasti memberikan feedback, nah gurunya itu juga memberikan feedback nggak Bu kalau habis supervisi itu? Gurunya? Iya. Itu tadi saya sampaikan dengan refleksi pada diri sendiri. Kemudian saya melakukan coaching ya, coaching. Mereka menggali sendiri. Saya mau bagaimana nantinya. Oh enaknya begini Bu ternyata. Senyamannya mereka untuk menemukan satu solusi sendiri. Gitu. Tapi itu gurunya tetap kayak bercerita tentang permasalahannya gitu ya Bu? Oh iya, kan namanya refleksi itu kan hal baik dan hal buruk yang ada dan selesai dilakukan kan begitu untuk dirinya sendiri. Cukup baik. Sudah cukup sebenarnya sudah menjawab semua pertanyaan. Oke. Iya, cuma butuh insight